Topik diskusi kita hari ini adalah persiapan KKNT di Jatiluhur. Jadi untuk Pak Lokman mohon nanti kalau misalnya ada yang kurang mohon dikoreksi. Melahirkan sebuah program itu memang sebaiknya dengan pendekatan partisipatif. Jaga ekonomi desa ini untuk kayak edukasi, jadi kita bakalan ngajarin gimana caranya penggunaan platform online untuk menjual barang-barang yang mereka jual gitu. Teman-teman harus tahu kondisi saat ini. Kondisi saat ini adalah kondisi abnormal gitu. Yang normal aja itu nggak perlu banyak-banyak. Oke guys, kita mulai ya pertemuan meeting perdana kita melalui Zoom. Jadi saya minta izin nih untuk merekam karena ada dua kepentingan di sini. Yang pertama untuk dokumentasi teman-teman juga, menyampaikan kepada teman-teman yang berhalangan hadir, dan kepentingan saya juga untuk dokumentasi, dan saya minta izin untuk nanti bisa di-upload ke YouTube. Jadi memang ya, Pak, mengisi waktu WFH ini kadang-kadang saya membuat konten juga. Tergantung nanti topiknya apa. Tapi kita tentukan topik diskusi kita hari ini adalah persiapan KKNT di Jatiluhur. Itu aja. Kita kasih topik yang luas aja dulu. Untuk itu, di sini kan teman-teman sudah memilih ya ketua di dalam kelompok, yaitu Adinda Putri Pratama. Nah, mungkin Adinda Putri Pratama bisa menyampaikan kepada kita semua bagaimana persiapan kelompok ini untuk menjalani KKNT yang akan dilakukan di Jatiluhur. Kemudian tadi persiapannya ya. Kemudian kira-kira rencananya apa sih yang mau dilakukan di sana di lokasi KKNT nanti bisa disampaikan. Silakan Adinda. Oke, halo semuanya. Halo. Adin di sini pengen menjelaskan dulu kira-kira persiapan KKNT kita kayak gimana buat nanti KKN di Jatiluhur nanti. Jadi untuk persiapannya sendiri kita sudah membuat proposal. Nah, proposalnya itu karena itu masih bentuknya rencana ya, dan itu belum ada istilahnya kayak perbaikan-perbaikan lainnya. Jadi untuk Pak Lokman mohon nanti kalau misalnya ada yang kurang mohon dikoreksi. Yep. Terus untuk persuratan sendiri kemarin kan udah dibuatin surat ya sama LPMM. Cuman emang kondisinya belum boleh disebar karena nanti bakalan ada pertemuan lagi sama Bu Yuni, itu sekretaris darinya Pak Sugi, itu buat kayak minta perizinan ke lokasi-lokasi yang emang kita KKN-in. Jadi kan meskipun kita di Bekasi, tapi KKN-nya tuh punya mitranya sendiri-sendiri, dan mitranya itu nggak cuman kayak Kelurahan Jatiluhur aja, tapi kalau kayak contohnya kayak kita itu, mitra kita itu ada di RT, terus ada juga teman-teman kita yang mitranya itu ada di Karang Taruna. Jadi lebih biar dari Bekasinya sendiri menyampaikan surat yang lebih spesifiknya ke mitranya. Jadi perizinan kita seenggaknya lebih resmi gitu, karena langsung dari Kota Bekasinya. Terus kemarin Adin udah bikin presentasi juga buat nanti dipresentasiin harinya kurang tahu, cuman untuk deadline PPT itu tanggal 22 Juni oleh Bobby kan tadi. Nah, itu Adin udah bikin presentasinya, cuman emang belum di-share. Terus untuk nanti paling kegiatan kedepannya itu bakalan ada presentasi proker-proker yang akan dilakukan oleh perwakilan kelompok. Itu presentasinya ke Pak Sugi atau ke Bu Yuni nanti. Itu orang bagian dari Kota Bekasi sendiri, maksudnya orang yang memiliki wewenang untuk perizinan di Kota Bekasi, kayak gitu. Terus kepada Pak Lokman, saya meminta izin untuk menyampaikan beberapa proker yang ingin kami jalankan nantinya. Mungkin
bila ada kesalahan atau ada kekurangan nanti bisa tolong dikoreksi. Jadi yang pertama itu kita kan sebelum kita mulai proker, jadi kemarin tuh ini sebenarnya masuknya ke proker, cuman karena karena kurang tepat dimasukkan ke proker, jadi kita masukinnya ke metode, Pak. Jadi namanya itu penerapan teknik-teknik Partisipatoris. pasif ya ke RT3. Jadi kan karena sesuai judul kita juga ya, jadi kita ingin menerapkan teknik-teknik ini, di mana teknik-teknik ini tuh kayak kita, ini sebenarnya saran dari Pramnya belum bisa hadir, Orang jadi KPM kayak kita tuh, iya Pak, benar. Jadi kita tuh kayak membuat pemetaan sosial, jadi sehingga ketika kita tahu pemetaannya kayak gimana, diharapkan kita bisa menyelesaikan dan setidaknya kita tahu permasalahan yang ada di sana, permasalahan, potensi, jadi kita bisa mengembangkan potensi ataupun membantu masyarakat sana untuk merumuskan penyelesaian masalah yang ada di sana. Itu yang pertama, tapi itu masuknya ke metode kita. Nah, kerjanya gimana? Kerjanya itu ketika nanti pas udah nyampe di sana, kita tuh berhubungan dengan stakeholder terkait. Kita membuka FGD, kan karena ketentuan dari Bu Titik sendiri itu dari awal banget itu bilang tidak boleh lebih dari 5 orang. Jadi kita cuman berkomunikasi sama beberapa stakeholder yang ada di sana buat membentuk pemetaan sosial. Oke, terus untuk prokernya sendiri, proker pertama kita yang pengen banget kita lakuin pas nyampe di sana, yang pertama adalah kampung hijau. Jadi kita tuh pengen membuat kegiatan ini tuh kayak membentuk kebun kecil, dan kalau misalnya rencananya kalau bisa kita pengen buatnya di sekitaran musola, karena kata Amel di sana ada lahan kosong yang mungkin bisa kita manfaatkan. Cuman artinya kayak semacam demplot ya? Iya Pak, kayak vertical garden, iya sih. Terus kenapa kita pengen di minggu pertama, karena biar kita bisa tahu hasilnya kayak gimana. Jadi pas sudah minggu terakhir KKN, kita seenggaknya bisa panen gitu loh Pak. Biar bisa tahu hasilnya gimana. Dan tumbuhan atau tanaman yang sendiri yang kita tanam itu juga kayak tanaman yang emang jangka tanamnya tuh pendek, kayak misalnya kayak kangkung, kayak gitu-gitu. Dan ini tuh jadinya bisa diinformasikan ke warga kalau misalnya mereka bisa loh nanam kayak gini-gini di rumah. Jadi buat seenggaknya bisa dimanfaatkan untuk makan mereka sendiri ataupun mereka bisa jual kayak gitu-gitu Pak. Dan ini memanfaatkan botol-botol bekas, jadi menggunakan limbah. Ya. Selanjutnya ada gerakan 100 masker. Nah ini gerakan untuk COVID itu sendiri. Terus gerakan ini tuh di mana kita tuh membagikan masker-masker gratis ke warga, terus dengan cara door to door. Jadi ke rumah-rumah warga kita kasih masker gratis, terus kita ngasih tahu juga nih pentingnya masker dipakai kalau pas keluar tuh apa gitu. Soalnya kan di Bekasi sendiri tuh udah new normal ya Pak. Jadi kita juga tetap harus menerapkan protokol sendiri, dan salah satu protokol yang paling mudahnya itu adalah penggunaan masker. Tuh Pak. Terus yang ketiga, ini jaga ekonomi pertanian desa. Ini mungkin untuk Taufik, kalau misalnya Adina ada salah, nanti bisa tolong dibenerin ya. Jadi jaga ekonomi desa ini untuk kayak edukasi sama kayak membantu masyarakat gitu Pak. Jadi misalnya nih masyarakat punya usaha apa, terus masyarakat bingung nih kan selama COVID nggak boleh keluar atau apa. Jadi kita bakalan ngajarin gimana caranya penggunaan platform online untuk menjual barang-barang yang mereka jual gitu. Karena kebanyakan orang-orang masih belum tahu bagaimana cara menjual barang secara online, meskipun di
era yang udah modern kayak gini. Apalagi Gojek sama Grab itu kan kayak masih agak jarang juga ya. Meskipun udah banyak, tapi masih banyak orang juga yang belum tahu cara penggunaannya kalau ngejual lewat Gojek atau Grab itu gimana. Kayak gitu, Pak. Jadi kita ngasih edukasi gitu sama ngasih memudahkan mereka untuk berjualan selama di COVID ini, karena kan nggak boleh keluar. Terus juga niatnya ada kayak diskusi online gitu, Pak. Jadi pembentukan grup untuk para wirausaha yang ada di RT sana buat sekedar diskusi atau bincang-bincang santai mengenai bisnis gitu, Pak. Jadi perekonomian mereka juga terdongkrak. Terus yang keempat ada Pekan Tekad. Nah, Pekan Tekad ini singkatan dari apa namanya, konsumsi itu, Pak, pentingnya pokoknya konsumsi protein di masyarakat, peningkatan konsumsi protein di masyarakat. Nah, itu prokernya proker yang masih agak terbilang ini ya, Pak, sosialisasi, tapi jadinya gini, Pak, karena itu kita mengurangi apa ya, efek untuk bertemu dengan secara langsung dengan banyak orang, jadinya kita door to door bagi-bagi telur ke rumah warga untuk mengedukasi juga warga bagaimana pentingnya mengkonsumsi protein, apalagi di masa COVID ini, di mana kesehatan gizi manusia juga perlu dijaga dengan cara mengkonsumsi protein, dan protein yang paling murah itu kan protein telur. Jadi kita bagi-bagi telur juga sebagai langkah konkretnya. Terus yang kelima, ini tuh ada program namanya les gratis. Nah, les gratis ini program di mana kita tuh mengajarkan anak-anak SD yang ada di sana untuk belajar, bukan sekedar mengajarkan aja, tapi kita membantu pekerjaan rumah mereka. Kan biasanya kalau misalnya di sekolah sekarang yang SD itu mereka belajar cuma online, dan itu nggak ada pendamping, nggak ada kayak kalau SD kan masih agak sulit mengerti ya, Pak, kalau misalnya nggak ada gurunya. Jadi kita menawarkan diri sebagai pengajar ke sana dengan cara door to door, tapi sebelumnya kita melakukan pendataan terlebih dahulu banyaknya anak-anak SD yang ada di RT 3. Terus kalau misalnya memungkinkan untuk online, kita mungkin bakalan mengadakan pengajaran secara online seperti itu, Pak. Terus ada juga, nah ini warga anti hoax. Nah, ini tuh kan sekarang online ya, Pak, dunianya. Terus banyak banget hoax-hoax beredar di grup WhatsApp terutama. Nah, kebetulan di RT 3 ini memiliki grup WhatsApp RT, dan itu kemungkinan besar untuk penyebaran hoax itu tinggi banget, Pak. Jadi di sini kita ingin memberitahu dan mengedukasi warga tentang pemilahan berita, mana hoax, mana bukan. Terus mengedukasi mereka bagaimana memilah berita yang baik dan benar. Karena zaman sekarang tuh banyak banget kan hoax-hoax beredar, apalagi di grup WhatsApp. Dan orang-orang biasanya tuh cuma tinggal forward doang. Jadi beritanya tuh nggak terpilah dengan baik gitu. Terus yang terakhir ini sebenarnya program dari Bekasi, Kota Bekasi. Nah, ini tuh programnya masih harus dibicarakan lagi. Cuman kemarin karena kata Bu Titik dimasukin aja ke proposal, jadi kami masukkan ke proposal. Jadi ini berupa program bantuan sosial, dan waktu itu Bu Titik sih bilangnya untuk mahasiswa sendiri bukan berarti kita ngebagiin bantuan sosial tersebut, tapi Kota Bekasi sendiri meminta bantuan mahasiswa untuk melakukan pendataan gitu. Jadi apakah bantuan sosialnya ini diterima dengan orang yang benar atau tidak, kayak gitu. Jadi si Kota Bekasinya ini meminta bantuan mahasiswa untuk pendataan tuh, Pak. Oke, terima kasih Adinda sudah menyampaikan progres dan juga rencana programnya. Tadi Iya, Pak. di sini saya ada catatan di sini. Saya sempat mencatat apa yang disampaikan oleh Adinda. Yang pertama memang
metode yang idealnya dilakukan untuk melahirkan sebuah program itu memang sebaiknya dengan pendekatan partisipatif. Itu yang pertama. Mengapa harus partisipatif? Karena seringkali kita melihat program-program baik itu dari CSO, pemerintah gitu, atau program-program CSR yang dilakukan oleh swasta, seringkali tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Karena memang mungkin karena metode yang digunakan tidak partisipatif. Nah, makanya di sini sangat penting pendekatan partisipatif yang harus dilakukan oleh teman-teman. Tadi sempat disampaikan bahwa akan dilakukan teknik-teknik partisipatoris untuk mengidentifikasi masalah, potensi, dan bersama-sama masyarakat untuk melahirkan program. Oke ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Dinda, ada 6 program ya. Ini yang pertama Kampung Hijau, kemudian Gerakan 100 Masker, kemudian yang ketiga Jaga Ekonomi Desa, yang keempat Pekan Tekad, itu sosialisasi tentang pentingnya konsumsi protein, ya. Kemudian yang kelima Les Gratis, membantu siswa di RT 3 dalam pengerjaan PR-nya. Kemudian yang terakhir Warga Anti Hoax. Nah, saya perlu mengkonfirmasi kepada teman-teman latar belakang proker ini muncul atau diajukan di dalam proposal. Apakah sudah memenuhi kriteria partisipatif tadi? Apakah benar bahwa masyarakat di sana itu butuh program yang seperti ini? Gitu. Apakah sudah dilakukan riset kecil-kecilan gitu di RT 3? Kemudian masyarakat mengharapkan ada program yang semacam ini. Nah, itu yang perlu di-clearkan. Jangan sampai teman-teman di sini sudah menentukan program, tetapi program ini terlepas dari dimensi kebutuhan masyarakat. Karena dimensi kebutuhan masyarakat itu kan bisa didapatkan dengan menggunakan teknik-teknik partisipatoris. Sebenarnya belum ada sih Pak, kalau misalkan kayak survei kecil-kecilan gitu ke warganya langsung butuhnya kayak gimana. Soalnya kan kemarin juga katanya ini baru proposal kok, jadi pelaksanaan kegiatan nggak sama proposal nggak apa-apa katanya gitu. Jadi kemarin itu kan makanya ada yang partisipatif itu rencananya emang mau dilaksanain awal-awal. Kan KKN pelaksananya dari tanggal 1 Juli sebenarnya, kalau dari timeline IPB. Cuman kalau misalkan bisa kita laksanain lebih awal, yang partisipatifnya itu pengennya dilaksanain sebelum tanggal 1 itu. Jadi pas tanggal 1 kita udah bisa nentuin program apa aja yang fix mau dijalanin gitu. Jadi bisa sesuai sama yang dibutuhin sama warganya. Terus kalau misalkan yang udah di proposal itu, sepenglihatan saya sebagai warga sih lumayan dibutuhkan, karena di sini kebanyakan warganya berwirausaha, terus ekonominya bisa dibilang menengah ke bawah. Jadi butuh banget kayak bantuan-bantuan yang ekonomi, yang masker juga, karena di sini kan ada pemancingan gitu Pak. Dan di pemancingan tuh orang-orang nggak nerapin protokol gitu, nggak ada yang jaga jarak, nggak ada yang pakai masker gitu. Terus kalau bapak saya juga cerita kalau sholat di musolanya kadang juga masih banyak orang yang nggak mau pakai masker, padahal kan udah dihimbau buat pakai masker gitu. Itu aja sih Pak. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Pak, mau nambahin dikit Pak. Boleh, Taufik. Itu aja sih Pak, kemarin pas lagi kita mau nyusun pun emang ada kebingungan gitu Pak. Kayak, kok kita kayak udah harus disuruh bikin proposal, tapi kita belum survei ke sana kan. Kita kebingung juga sebenarnya kenapa kita harus disuruh buat proposal duluan gitu. Untuk ngejar registrasinya kan kemarin itu. Nah itu pas sebenarnya kita diskusi juga, jadi akhirnya kita ya jadi informasi yang kita sebisanya dapat aja gitu Pak. Kayak gitu sih Pak. Oke. Terima kasih Taufik. Yang lain? Ya kurang lebih juga sama sih Pak, karena kan tadi juga mau ada proker kayak
dari sistem kalau dari segi perikanannya kayak gitu, tapi akhirnya kita lebur sama yang sama apa Din waktu itu Din, proteinnya Din ya, yang protein dijebur Pak. Kita udah ngerencanain supaya gimana ya menerapkan protokol keamanan buat COVID sendiri di daerah-daerah pemancingan itu kayak gitu. Dan juga terbatasnya biaya juga sih Pak, karena jadi kita juga mikir-mikir dengan biaya yang segini kita gunain sebaik-baiknya gimana kayak gitu, makanya proyeknya pun kita pilih-pilih juga gitu Pak. Ya, oke. Terima kasih Al Hakim. Untuk Safira, bagaimana, ada tambahan? Insya Allah udah aman Pak, udah nggak ada tambahan lagi. Nggak ada tambahan ya. Jadi gini, memang secara administratif teman-teman itu diwajibkan mengumpulkan proposal ya terlebih dahulu ya. Artinya di sini ya proposal yang udah ada sekarang ini sangat terbuka untuk kita bahas lebih lanjut kan ya. Karena itu kan teman-teman mengejar untuk pengumpulan proposal sesuai dengan deadline kan. Nah, yang terpenting itu adalah teman-teman harus bisa mengkaitkan antara kebutuhan warga setempat dengan proker yang sudah dilahirkan. Tadi apa yang disampaikan oleh Amel itu udah tepat tuh menurut saya. Jadi ketika implementasi, teman-teman perlu melakukan teknik-teknik partisipatoris dulu untuk memetakan secara utuh RT tersebut. Mulai dari mengidentifikasi masalah, ya, kemudian mengidentifikasi potensi, kemudian bagaimana merumuskan program. Nah, saya sih berharap programnya nanti itu tidak terlepas dari proker yang sudah direncanakan. Jadi teman-teman harus bisa diskusinya nanti mengalir tapi mengarah ke sana gitu. Dengan mengkaitkan antara data yang didapatkan dari proses teknik-teknik partisipatoris. Kemudian perlu dipertimbangkan juga kalau saya lihat ini kan ada 6 proker dan itu sangat banyak menurut saya. Mungkin nanti 6 proker ini dijabarkan kepada warga, mana yang lebih prioritas untuk dijadikan program. Kemudian mana yang paling prioritas untuk dilaksanakan duluan. Itu perlu didiskusikan bersama warga. Nah, ya mungkin 4 cukup lah. Tapi kalau menurut saya 6 program ini sangat banyak. Dan kalau saya lihat timeline di dalam proposal itu, teman-teman cuma melaksanakan setiap minggu 1 program. Nah, saya khawatir programnya itu tidak terasa gitu. Tidak terasa karena waktu yang begitu singkat. Selama 2 bulan itu, teman-teman benar-benar optimal dalam menjalankan setiap programnya. Nah, misalkan program Kampung Hijau. Ini Kampung Hijau menarik nih, maksudnya ini sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah pangan, terutama pada masa pandemi COVID saat ini kan. Nah, tadi menarik di sini dibangun demplot. Nah, ini perlu didiskusikan bersama Pak RT-nya. Ada nggak lahan RT yang bisa dipakai gitu kan? Dipakai untuk lahan percontohan gitu. Nah, kemudian perlu juga diperkuat dengan media-media sosialisasinya. Terjadinya forum-forum yang mendatangkan banyak massa, itu harus dihindari. Jadi menurut saya, secara substansi itu bisa memainkan media-media, apakah media poster atau media audiovisual, gitu. Misalkan cara budidaya sawi gitu di halaman pekarangan rumah. Dibuat aja 3-5 menit videonya, kemudian disebarluaskan melalui WhatsApp group warga. Nah, jadi itu semua program ini bisa terintegrasi. Jadi teman-teman bisa memainkan juga sambil memainkan juga programnya warga anti hoax itu. Teman-teman masuk ke dalam grup-grup komunikasi warga di situ sembari mensosialisasikan program Kampung Hijau. Bagaimana membudidayakan sawi misalkan untuk minggu pertama. Kemudian minggu kedua apalagi. Kemudian apalagi.
Kemudian gerakan 100 masker. Nah, saya nggak tahu apakah ini apa ya? Kalau saya melihat, kalau dari ilmu KPM itu, ini bukan sebagai program pemberdayaan menurut saya. Ini kayak semacam charity. Dia kan bagi-bagi kan, membagikan masker kepada warga. Setelah itu ya sudah kan. Setelah itu program selesai. Bisa dipertanggungjawabkan kalau teman-teman tuh benar-benar telah memberikan 100 masker. Tetapi yang namanya program pemberdayaan itu berkelanjutan. Berkelanjutan, ketika fasilitator sudah tidak ada di lokasi itu, masyarakat bisa terus menjalankan program itu. Kemudian, itu menurut saya perlu dipertimbangkan lagi ya, yang gerakan 100 masker. Apakah itu benar-benar penting atau tidak. Kemudian, jaga ekonomi desa. Ini menarik menurut saya. Apalagi, ya saya sendiri merasakan bahwa kita lebih sering untuk melakukan jual beli itu melalui media online. Kemudian pekan tekad ya, sosialisasi pentingnya konsumsi protein di masyarakat. Ini mungkin bisa diintegrasikan, jadi hal-hal yang sifatnya adalah sosialisasi itu jadi satu program gitu. Tinggal nanti dimainkan topiknya apa yang dibahas. Jadi teman-teman tuh kayak semacam membuat wadah untuk sosialisasi kepada masyarakat. Nah, di dalam wadah itu ada spesifikasi keilmuannya di situ. Di mana spesifikasi keilmuan itu bisa dirasakan oleh berbagai kalangan. Tadi kan ada komunitas pedagang ya kan, dengan topiknya adalah usaha online misalkan. Kemudian komunitas ibu rumah tangga misalkan di sini. Topiknya adalah pentingnya pemenuhan protein di rumah tangga misalkan. Kemudian apalagi? Misalkan di sini les gratis. Nah, ini masukin aja di situ. Jadi menurut saya teman-teman kayak membuat sebuah kelembagaan untuk mentransfer pengetahuan yang dimiliki oleh teman-teman kepada masyarakat. Jadi saya minta responnya. Tadi kan saya memberikan masukan. Silakan, siapa? Oke Pak, mau mastiin aja sih. Hmm. Tadi kan kata Bapak untuk program-program yang sosialisasi itu bisa jadi satu program. Oke. Nah, maksudnya tuh jadi satu program umum gitu Pak. Kan Ya, ini yang kita buat itu kan secara khusus gitu kan Pak. Maksudnya kayak protein, ini bagiannya ini. Terus yang les bagiannya kependidikan, kayak gitu. Itu kan jadi satu program khusus. Nah, tapi kalau yang tadi Bapak bilang, saya nangkepnya itu jadinya satu program sosialisasi secara umum. Ya, tetapi secara substantif itu beragam gitu. Oh, Mencakup program-program ini. Oh, iya ya, kan di beberapa lapisan ya. Ya, jadi maksud saya adalah teman-teman membuat sebuah kelembagaan. Apalah namanya nanti silakan pikirkan. Nah, jadi itu sebetulnya kalau penguji nanti melihat programnya, kalau misalkan proposalnya itu programnya banyak, tetapi yang diimplementasikan sedikit, itu menjadi minus juga. Lebih baik programnya nggak terlalu banyak, tetapi apa yang dilakukan itu intensif gitu. Intensif dan optimal. Kalau saya lihat di timeline-nya kan cuman seminggu program ini, seminggu program ini. Ya, kalau menurut saya yang jaga ekonomi desa, kemudian pekan tekad, les gratis, itu jadi satu program. Apa namanya? Iya. Maksud saya tuh pengemasannya aja sih, pengemasannya. Oh, iya. Tetapi secara substansi, silakan teman-teman di sini kan dari berbagai bidang kan. Ada dari FPIK, dari AGB, kemudian Dinda dari mana? Papet. Nah, cocok itu. Kemudian anak KPM suruh aja tuh untuk melakukan yang teknik partisipatorisnya, terus membuat
medianya, media sosialisasinya gitu. Oke, Pak. Saya kira tadi 6 program itu dikit, Pak. Oh gitu ya? Saya nggak tahu kalau kelompok yang Nggak lain tahu bagaimana. sih, Pak. Karena Saya gini, kurang tahu kelompok lain gimana. saya sharing-sharing aja, sharing-sharing ketika saya Iya, Pak. melakukan KKN. Itu tahun Iya, Pak. 2010, 2011 9 lah. ya? Ya itu pokoknya. Saya masuk 2007 kan, S1. Kemudian Iya. 3 Iya, tahun 2010. kemudian 2010 lah kira-kira. Mm-mm. Ketika membuat proposal, itu satu program. Satu Oh, iya, Pak. program yaitu pembuatan es sayur kalau nggak salah. Sederhana banget, pembuatan es sayur. Dan itu mendapatkan dana dari IPB, dari rektorat. Berapa juta gitu kan untuk membiayai program KKN kita. Nah, proposal itu kan dibuat sebelum tahu kondisi di lapangan. Nah, ternyata ketika kita turun ke lapangan, ternyata nggak pas program itu. Pertama, daerah pesisir dapatnya. Yang kedua, potensi sayur-sayuran nggak ada. Ya udahlah, kita batalin program itu, kita lakukan teknik-teknik partisipatoris. Nah, itu sempat berkonflik juga kami. Karena ini kan kepentingannya orang gizi masyarakat. Sementara saya orang KPM gitu ya. Pendekatan program ke masyarakat itu kadang-kadang berbeda. Ada yang sifatnya top down, kalau kami kan cenderung ingin bottom up gitu. Melahirkan program itu berasal dari bawah. Tentunya program itu lahir dari permasalahan yang ada dan potensi yang ada. Nah, yang ideal menurut kami seperti itu. Nah, ternyata benar, program itu nggak tepat. Ya udah, kita lakukan teknik partisipatoris sehingga melahirkan program yang namanya kita melakukan pendampingan kepada kelompok nelayan lobster. Udah itu nama programnya. Kemudian kita jejaringkan dengan dinas-dinas. Kita diskusi bareng dengan kelompok nelayan lobster itu, kita list kebutuhan mereka apa, kita bantu untuk menjembatani dengan dinas-dinas di Pelabuhan Ratu waktu itu. Itu doang, satu program, kemudian kita bisa melaporkan secara detail aktivitasnya apa nih yang dilakukan dalam program ini, gitu. Jadi satu tapi holistik. Kalau misalkan terlibat jadi panitia lomba 17 Agustusan, itu bukan program, itu ya bagian dari pendekatan kepada masyarakat yang sedang kita dampingi. Gitu. Nggak bisa diklaim sebagai program tuh yang kayak gitu-gitu. Oke, Pak. Ini benar-benar baru tahu banget sih, soalnya bahkan kemarin kita punya lebih banyak program lagi daripada ini. Lebih dari 6 ya kemarin kalau nggak salah. Ini tuh cuma diambil yang beberapanya aja. Bahkan kemarin tuh ada program buat buat peternakannya itu sendiri juga, cuman akhirnya diundurin dulu. Gini, Dinda. Ya, Pak. Teman-teman harus tahu kondisi saat ini. Kondisi saat ini adalah kondisi abnormal, gitu. Yang normal aja itu nggak perlu banyak-banyak. Jadi menurut saya, udah sedikit tapi optimal. Oke, Pak. Siap. Berarti nanti kalau misalnya seandainya disuruh presentasi sama Kota Bekasi, baiknya udah diperbaiki dulu apa biar yang kemarin dulu ya, Pak? Soalnya kan kita ngasih proposal kita juga nih, dan proposal kita juga masih yang kemarin gitu, Pak. Oh gitu. Apa kita, gini aja. Kalau enggak nanti iya, Pak. Gini aja, buat PPT yang sesuai proposal yang udah di-share. Tetapi nanti dikasih penjelasan bahwa proposal ini bisa saja berubah dalam prosesnya. Oh iya. Dan proker ini nanti kita akan bawa ke masyarakat, kemudian kita diskusikan mana yang prioritas dan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Siap. Oke, ini udah mau habis. Terima kasih banyak teman-teman sudah mau berdiskusi. Kita membahas rencana KKNT di Jatiluhur. Insya Allah
program kita nanti bisa tepat guna dan tepat sasaran. Terima kasih Adinda. Mohon disampaikan Iya, Pak, kepada makasih juga. teman-teman yang berhalangan hadir di Zoom ini. Terima kasih. Oke.